You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan yang sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Sekali lagi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang datang dari kota-kota yang lain yang baru pertama kali gabung di dalam ibadah online ini, selamat datang. Kami menyambut Anda dengan sukacita. Di depan layar monitor Bapak Ibu sudah ada live komentar. Kita dapat menyapa satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online. Kita dapat menyapa satu dengan yang lain dengan sukacita, damai sejahtera. Well, sebentar lagi kita akan segera memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan melakukan ibadah ini bersama-sama. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan lebih dahulu, yaitu yang pertama, setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat mempersiapkan roti di rumah masing-masing. Supaya setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita semua dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk mengingat tentang kasih dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Yang kedua, di depan layar monitor Bapak Ibu sudah tersedia nomor rekening. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening tersebut. Yang ketiga, sekarang juga segera bagikan link ibadah online kita kepada teman-teman atau rekan-rekan yang lain, mereka yang Anda tahu tidak punya kesempatan untuk beribadah atau yang belum punya gereja, supaya mereka dapat beribadah melalui ibadah online ini. Dan juga dapat membagikan link ini melalui WhatsApp grup yang Anda punya, status WhatsApp, Facebook, Instagram, dan apapun yang Bapak Ibu miliki, supaya banyak orang dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Jauhkan diri dari setiap gangguan, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua, mari satukan hati dan kita mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh menikmatinya bersama-sama. Sekarang kami semua sudah berkumpul di dalam ibadah online ini. Di rumah kami masing-masing, kami bersekutu bersama melalui online ini untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Bersukacita atas semua berkat kemurahan yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Hati kami bersukacita, kami siap sekarang untuk memuji dan meninggikan nama Yesus. Semua orang yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sobat hari Minggu. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah puja
raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikannya kepada kami untuk menikmatinya dalam kehidupan kami semua. Ini saatnya kami buka hati kepada firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Roh Kudus menolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh umat-umat-Mu yang mendengarnya saat ini. Dan juga Tuhan memberkati mereka yang mendengar, biarlah firman Tuhan tidak hanya merupakan informasi yang mereka miliki, tetapi juga dapat mengubahkan kehidupan setiap daripada anak-anak-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua, dan selamat datang kembali dalam kebaktian online MDC Batam. Saya juga ingin menyapa Anda yang mungkin baru pertama kali join di dalam ibadah online kami. Selamat datang di dalam ibadah online ini. Oke, tanpa terasa kita sekarang sudah ada di bulan ketiga di tahun 2021. Itu artinya sisa 9 bulan lagi yang kita miliki di tahun 2021. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Nah, di bulan yang baru ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu tentang dosa. Pada bulan Januari kita sudah bicara banyak tentang reimagine, membayangkan ulang tentang Allah. Februari kemarin kita belajar tentang manusia. Dan di bulan Maret ini kita belajar tentang dosa. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang belum mendengarkan pelajaran kita di bulan Februari dan juga Januari, Anda dapat segera mengunjungi YouTube channel kita untuk mempelajarinya. Nah, hari ini saya akan memberikan tema penghalang. Tema saya hari ini penghalang. Apa sih penghalang? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan dua pengertian atau dua arti tentang penghalang. Yang pertama yaitu penghalang artinya menghalangi. Arti yang pertama menghalangi. Arti yang kedua penghalang artinya hal yang merintangi bagi tercapainya suatu tujuan. Jadi penghalang merupakan sesuatu yang merintangi, sesuatu yang membatasi, menghalangi untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tahukah Anda bahwa dosa itu merupakan penghalang. Dosa merupakan sesuatu yang merintangi kita dengan Allah kita. Perhatikan apa yang dicatat dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Mari dengarkan bunyi ayat ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam ayat ini kita menemukan bahwa dosa bukan hanya merupakan penghalang, perintang yang membatasi kita dengan Allah, tetapi juga dosa membuat Tuhan tidak mendengar pada saat kita berdoa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama dicatat demikian. Saya ingin baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Dari ayat ini jelas bahwa dosa merupakan
pemisah, perintang yang memisahkan kita dengan Allah kita. Yang merupakan perintang yang merintangi kita dengan Allah kita. Jadi nampak jelas sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kalau kita berdoa dan terasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan Anda atau telinga Tuhan tuli untuk mendengarkan doa Anda. Coba cross check kembali kehidupan kita. Jangan sampai ada penghalang yang menghalangi doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Dan penghalang itu adalah dosa. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, selain dosa merupakan penghalang, perintang yang memisahkan kita dengan Allah kita, dosa juga memiliki upah. Sebagaimana Anda bekerja dan Anda mendapatkan upah daripada pekerjaan Anda, demikian halnya dengan dosa. Dosa juga memiliki upah. Upah daripada dosa adalah maut atau kematian. Mari dengarkan Roma 6 ayat 23. Surat Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa adalah maut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Artinya bahwa upah, hadiah dari dosa adalah maut atau kematian. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan menolong kita melalui firman Tuhan untuk segera menemukan langkah-langkah praktis bagaimana supaya kita dapat terhindar dari penghalang yang tadi menghalangi doa kita dengan Tuhan. Penghalang yang akan segera membatasi kita agar doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Saya akan menolong melalui firman Tuhan. Saya akan segera dalam waktu yang singkat beberapa menit ke depan saya memberikan beberapa langkah praktis. Bagaimana supaya kehidupan kita sisa 9 bulan di tahun ini kita dapat terhindar dari penghalang tadi. Supaya doa-doa Anda itu tidak terhalang dan dijawab oleh Tuhan. Yang siap untuk segera dengarkan firman Tuhan boleh tulis amin di kolom komentar di layar YouTube channel Anda. Kolom komentar yang sudah tersedia katakan amin, saya siap untuk segera belajar firman Tuhan. Mari kita mulai daripada yang pertama. Langkah pertama supaya kita terhindar dari penghalang ini dosa adalah satu, hiduplah dalam kesadaran bahwa perbuatan dosa itu adalah tindakan kejahatan yang menyakiti hati Allah. Sekali lagi, hiduplah dalam kesadaran bahwa perbuatan dosa adalah tindakan kejahatan yang menyakiti hati Allah. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tanpa kita sadari bahwa dosa adalah kejahatan yang menyakiti hati Allah, maka kita akan terus-menerus menikmati dosa. Kita akan menganggap dosa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tetapi pada saat kita sadar bahwa dosa itu merupakan sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan, maka kita akan berhenti untuk melakukan dosa. Sama seperti seorang anak yang tidak pernah mengerti atau tidak pernah menyentuh api. Kita kasih tahu, nah jangan bermain api nanti kamu kebakar. Karena si anak belum pernah kebakar api, dia akan terus mendekatkan diri dengan api. Pada waktu dia kebakar dengan api, dari situ dia akan berhenti untuk mendekatkan diri kepada api. Mungkin di antara Anda yang dalam hidup Anda jarang bersentuhan dengan dosa. Ini pesan bagi Anda. Jangan sampai kebakar dulu baru kemudian berhenti menyentuh api. Tetapi bagi Anda yang sudah pernah kebakar dengan api dosa, ini berita baik bagi Anda bahwa sadarlah bahwa dosa itu menyakiti hati Tuhan. Dan engkau perlu ambil keputusan hari ini juga, saat ini juga untuk meninggalkan dosa
dan engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu dan memohon ampun karena aku sudah menyakiti engkau dengan segala perbuatan dosa yang sudah aku lakukan. Hal-hal ini sangat penting. Kita harus ingat bahwa dosa merupakan sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh seorang anak muda bernama Yusuf. Sebagaimana kisahnya ditulis dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10. Kisahnya antara lain dicatat demikian. Perhatikan ayat 7. Kejadian pasal 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Perhatikan kalimat berikut. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini kesadaran Yusuf bahwa pada saat dia akan menerima tawaran daripada istri Potifar, dia sudah melakukan kejahatan yang besar terhadap Allah. Dengan kata lain, dia akan segera menyakiti hati Tuhan kalau dia kemudian menerima godaan tawaran untuk ikut di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pelajari daripada kisah daripada Yusuf ini. Seorang yang masih sangat muda. Alkitab mengatakan pada saat itu Yusuf sekitar 17-an tahun. Tetapi sang pemuda ini sadar bahwa dosa itu menyakiti hati Tuhan. Dan dia tidak mau melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita semua tahu ending cerita daripada Yusuf. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan itu. Tuhan menyertai dalam kehidupan Yusuf. Walaupun Yusuf hidup dalam penjara, difitnah oleh saudara-saudaranya. Kita tahu ending cerita Yusuf. Dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir pada masa itu. Orang nomor 2, orang kepercayaan raja. Pada saat Anda menghargai Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, Anda mengerti isi hatinya dan Anda tidak mau menyakiti hatinya, Tuhan juga akan mengasihi Anda. Dia akan menyertai Anda. 9 bulan di depan kita akan melihat kemurahan Tuhan. 9 bulan ini kita akan melihat ada mujizat, ada hal-hal luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kuncinya adalah sadarlah bahwa dosa itu merupakan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya segera lanjut kepada poin yang kedua. Saya harap Anda masih dalam keadaan baik-baik saja untuk segera kita lanjut kepada poin yang kedua sekarang. Poin kedua, bagaimana supaya kita terhindar daripada penghalang tadi, yaitu adalah hiduplah dalam kesadaran bahwa upah atau hadiah daripada dosa adalah maut atau kematian. Hiduplah dalam kesadaran bahwa upah daripada dosa itu adalah maut atau kematian. Dengarkan sekali lagi Roma pasal 6 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sadarilah Bapak Ibu, teman-teman semua, hai orang-orang muda, sadarlah bahwa upah daripada dosa adalah maut dan kematian. Tentu Anda tidak ingin menerima upah kematian, bukan? Untuk itu, tinggalkan dosa. Hari ini juga, ambil keputusan untuk tinggalkan dosa. Supaya pada akhirnya engkau tidak menerima upah kematian, melainkan upah kehidupan, upah berkat, upah yang membawa kedamaian, sukacita dalam kehidupanmu. Itu poin kedua.
Sekarang lanjut saja kepada poin yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Supaya kita tidak hidup menuruti keinginan daging kita yang cenderung ingin melakukan dosa. Setiap hari buka diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Pada saat Anda bangun pagi, Anda datang kepada Tuhan dalam doa. Berdoa, meminta Roh Kudus bantu saya. Tuntun saya di hari ini. Supaya saya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh dalam dosa. Galatia pasal 5, 16 dan 17. Rasul Paulus memberikan nasihat demikian. Dengarkan Galatia 5, 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan kita bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging kita sering membawa kita kepada dosa. Anda akan baca terus ayat itu dan menemukan Paulus mengatakan bahwa keinginan dagingnya itu adalah percabulan, hawa nafsu, segala macam keserakahan dan lain sebagainya. Tetapi keinginan roh ialah sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Anda akan temukan dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi yang menjadi pesan saya hari ini adalah, come on, mari kita buka diri kepada pimpinan Roh Kudus. Dia adalah roh yang tidak terbatas, kuasanya mampu untuk menuntun, memelihara kehidupan kita. Kita memiliki Roh Kudus yang membantu kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dan di dalam Yohanes pasal 16, Alkitab memberitahu kita, salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Atau mengingatkan kita akan dosa dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus sudah datang. Pada saat Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia berpesan kepada para murid-muridnya bahwa untuk mereka menanti di loteng Yerusalem dan Roh Kudus dicurahkan. Dan 10 hari setelah peristiwa penantian itu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada para murid pada saat itu, tetapi kepada semua kita, Anda dan saya, yang hari-hari ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya penolong, yaitu Roh Kudus yang menginsafkan kita, yang mengingatkan kita akan dosa dan menuntun kita kepada kebenaran. Itu sebabnya mari buka diri kepada pimpinan Roh Kudus setiap hari. Bangun pagi, sebelum Anda pergi bekerja, sebelum Anda pergi bersekolah, sebelum Anda melakukan segala aktivitas Anda, ambil waktu. Quality time, waktu yang berkualitas dengan Roh Kudus. Kita mau katakan kepadanya, Tuhan tuntun saya di sepanjang hari ini. Saya mendorong Anda untuk terus lakukan ibadah harian yang kita miliki di dalam aplikasi atau juga yang sering dikirim melalui WhatsApp group dan lain sebagainya. Ibadah harian, kita bersyukur bahwa gereja kita memiliki ibadah harian pagi, siang, dan malam. Bangun waktu yang berkualitas dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengerti tuntunan daripada Roh Kudus. Ini poin saya yang terakhir, yang keempat, yaitu isilah hidup setiap hari dengan
firman Tuhan. Isilah hidup setiap hari dengan firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhanlah yang benar-benar memerdekakan kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya yang bersih? Jawabannya pada kalimat berikut, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini tidak hanya berlaku bagi orang muda. Ini berlaku kepada semua kita. Kepada para orang tua, kepada semua orang. Dengan apa kita menjaga kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita supaya tetap bersih? Jagalah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu yang sangat berkualitas adalah mestinya waktu pada saat kita baca Alkitab. Itu sebabnya saya selalu mendorong, di dalam khotbah yang saya sampaikan, saya selalu mendorong orang untuk setiap hari baca firman Tuhan. Itu yang akan menuntun Anda kepada kebenaran. Itu yang akan menghindarkan Anda dari itu penghalang, yaitu dosa yang memisahkan, yang memerintangi Anda dengan Tuhan. Ayat 10 dari 119 Mazmur dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 10, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan? Ayat 11 dari Mazmur mengatakan bahwa simpanlah perintah Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan di dalam hati kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat 3 mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan oleh orang yang jenis ini akan selalu berhasil. Tahun 2020 dan awal 2021 ini kita sedang ada di musim pandemik yang merupakan musim yang sukar dan sulit. Tetapi pada waktu Anda sadar bahwa apapun musim kehidupan, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan tetap berbuah, engkau tetap akan hidup. Apa saja yang engkau lakukan, engkau akan berhasil. Caranya adalah bergaullah dengan firman Tuhan. Isilah setiap hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105 di sana disebutkan bahwa firman Tuhan merupakan terang, pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Kenapa orang hidup dalam dosa yang membatasi mereka dengan Allah, memisahkan mereka dengan Allah? Karena mereka tidak memiliki terang. Karena jalan mereka gelap. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang tangan kanan, mana yang tangan kiri. Mana yang milik mereka dan mana yang bukan punya mereka. Hati nurani mereka telah tumpul, pikiran mereka telah gelap. Sehingga perbuatan mereka adalah yang menajiskan. Sehingga itu membuat mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Pada saat kita mau dekatkan diri kepada firman Allah, kita akan hidup di dalam terang. Dan itu yang akan mengarahkan kehidupan kita kepada terang, membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan apapun yang Anda doakan, Tuhan akan mendengarnya. Karena tidak ada penghalang yang menghalangi Anda dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena 2000 tahun yang lalu Dia mau datang ke dunia ini untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita.
Dia yang adalah Allah yang tidak berdosa. Dia mau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama, mengambil rupa seperti manusia dan seperti seorang hamba yang taat. Di dalam Filipi kita temukan bahwa Yesus diludahi, disiksa, dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Paskah dan merayakan hari pengorbanan Yesus ini. Semua dilakukan untuk menebus kita daripada dosa kita. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Saya mendorong Anda untuk melakukannya dengan hati yang terbuka, yang penuh dengan kasih kepada Tuhan atas pengorbanan yang Dia lakukan. Mungkin kepada Anda yang sekarang baru pertama kali mendengarkan khotbah di dalam ibadah online kami, dan Anda merasa bahwa hidup Anda perlu dibebaskan daripada dosa. Di depan layar monitor Anda sudah ada nomor-nomor telepon yang bisa Anda kontak untuk Anda segera dilayani. Mungkin bagi Anda yang baru pertama kali muncul di dalam nonton YouTube kami dan Anda belum pernah mengenali Yesus dan Anda ingin mengenal Tuhan secara pribadi, Anda juga dapat mengunjungi nomor telepon ini supaya Anda dibantu untuk menerima Yesus. Anda dibawa untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan. Mari siapkan diri untuk kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu, bapak, saudara-saudari, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah makan, firman Tuhan berkata, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu, bapak, saudara-saudari, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas dasar karena kebaikan dan kemurahan-Mu memungkinkan kami yang hari ini boleh bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Engkau menguduskan hidup kami, menguduskan keseharian hidup kami, menguduskan masa depan kami, menguduskan rumah tangga kami, menguduskan setiap pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu. Di dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan akan memperlengkapi dan menolong mereka, menguatkan mereka ya Tuhan. Dan setiap apa saja yang mengalami, dan setiap hambatan apa saja yang terjadi dalam tubuh mereka, kami percaya bilur-Mu telah menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap keluarga, dalam ekonomi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan usaha. Tuhan juga menyertai. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah, tetap terpelihara. Kami percaya Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, Allah turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita kepada orang-orang yang lain supaya mereka semua dapat diberkati melalui ibadah online ini. Pada hari Selasa yang akan datang, kita akan melakukan doa bersama melalui Zoom. Untuk itu siapkan diri, jam 7 malam kita akan bersama-sama berdoa, bersama-sama melalui online Zoom.
Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan supaya kita semua sehat. Dan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat dan optimis. Tuhan Yesus memberkati.